Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Devran Panjaitan dengan NPM 2341-2001, kelas akuntansi 23A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi siklus pengeluaran. Jadi, pengertian siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan proses pembelian barang atau jasa dari pihak eksternal atau pemasok hingga pembayaran kepada pemasok tersebut. Jadi siklus ini itu dimulai dari permintaan pembelian internal, lalu pembuatan pemesanan pembelian, selanjutnya penerimaan barang atau jasa, lalu pencatatan kewajiban, hingga pelunasan utang. Romney dan Steinbart pada 2015 mengatakan, the expenditure cycle is requiring set of business activities and relate data processing operation associated with the purchase of an payment for good and service, yang dimana artinya siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pengelolaan data yang terkait dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Jadi komponen utamanya itu ada pemesanan barang dan jasa yang merupakan proses awal di mana perusahaan mengidentifikasi barang atau jasa, lalu membuatkan dokumen permintaan pembelian. Lalu ada penerimaan barang dan jasa. Jadi setelah pesanan dikirim oleh pemasok, bagian penerimaan akan memeriksa jumlah, kualitas, dan kesesuaian barang atau jasa yang diterima dengan pesanan. Lalu selanjutnya ada pencatatan hutang. Jadi setelah barang diterima, perusahaan mencatat kewajiban untuk membayar kepada pemasok berdasarkan dokumen atau faktur yang disebut invoice yang diterima. Selanjutnya ada pembayaran kepada pemasok. Jadi pada saat jatuh tempo, bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan syarat yang telah disepakati. Pembayarannya itu bisa dilakukan secara tunai, lalu cek, dan juga transfer bank, dan harus disertai otorisasi agar sesuai dengan pengendalian internal. Nah, ini ada contohnya. Jadi siklus pengeluarannya itu pertama dari pembelian, pesanan pembelian, lalu dari pemasok, slip pengepakan, lalu diverifikasi order. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi-fungsinya. Jadi fungsi permintaan pembelian itu untuk mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa dan membuat dokumen permintaan pembelian. Lalu ada fungsi pembelian. Jadi ini tuh memilih pemasok, membuat pesanan pembelian, dan bernegosiasi dengan vendor. Selanjutnya ada fungsi penerimaan, itu ya untuk menerima dan memeriksa barang yang datang, lalu dicocokkan dengan pesanan dan membuat receiving report. Lalu ada fungsi penyimpanan, ya yang gunanya untuk menyimpan barang yang telah diterima dengan aman. Lalu ada fungsi akuntansi, jadi mencatat kewajiban utang berdasarkan dokumen faktur dan dokumen pendukung lainnya. Fungsi kasir atau keuangan di sini untuk melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan audit internal, ya ini untuk membantu seluruh proses siklus pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Jadi untuk kesimpulannya di sini, siklus pengeluaran ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam sistem informasi akuntansi yang berfungsi mengelola proses pembelian barang dan jasa hingga pelunasan kewajiban kepada pemasok. Siklus ini mencakup 4 aktivitas utama, yaitu pemesanan, penerimaan, pencatatan utang, dan pembayaran. Jadi setiap tahapan dalam siklus pengeluaran ini melibatkan berbagai fungsi. Semuanya itu harus bekerja secara terkoordinasi dan sesuai prosedur untuk memastikan efisiensi operasional dan mencegah kesalahan maupun kecurangan. Dalam penerapan sistem pengendalian internal, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi tersebut pengeluarannya dilakukan secara sah, tepat waktu, akurat, ekonomis, sehingga mendukung kesehatan keuangan serta kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.